Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar penyetaraan reaksi reduksi oksidasi dengan metode setengah reaksi pada suasana basah. Ingat, menyetarakan reaksi redoks itu bisa karena biasa, sehingga semakin banyak dan sering mencoba maka akan semakin lancar dalam menyetarakan reaksi redoks. Prinsip penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi adalah menyamakan jumlah elektron yang terlibat atau dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi dengan elektron yang diambil ya atau diserap pada setengah reaksi reduksi. Jadi kita samakan elektron pada oksidasi dan reduksinya nanti. Nah, langkah-langkahnya dalam suasana asam ya. Kita tuliskan dulu setengah reaksi reduksi dan oksidasinya secara terpisah. Kemudian masing-masing kita setarakan. Yang pertama kita setarakan dulu atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Biasanya selain H dan O. Kemudian kita setarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan oksigen. Akibat dari penambahan H2O maka kita harus menyamakan juga jumlah atom hidrogennya. Di sini kita tambahkan dengan ion H+ pada ruas yang perlu hidrogen. Kemudian kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, elektron yang ditambahkan itu kemudian kita samakan di reduksi dan oksidasinya dengan kali silang sehingga didapatkan koefisien yang sesuai. Kemudian kita gabungkan kedua setengah reaksi reduksi dan oksidasinya menjadi reaksi redoks yang utuh kembali. Nah, pada suasana basah ya, jadi merubah dari suasana asam menjadi suasana basah. Setelah langkah ketiga kita hanya perlu menambahkan OH- di ruas kiri dan ruas kanan sebanyak ion H+ yang ada. Gabungan dari H+ dan OH- itu nanti akan menjadi H2O. Nah, kemudian kita coret molekul H2O yang ada di ruas kiri dan ruas kanan yang sama sehingga tersisa H2O di salah satu ruas saja dan suasana sudah berubah menjadi suasana basah karena keberadaan ion OH-. Kita coba di contoh berikut ya. Kita setarakan S2- plus I2 menjadi SO42- dan I- pada suasana basah. Ini jelas belum setara ya karena di kanan ada oksigen, di kiri tidak ada oksigen. Muatannya pun juga belum sama, di kiri 2, di kanan ada 3. Langkah pertama kita tuliskan dulu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Kita selesaikan dulu dalam suasana asam ya, nah baru nanti kita convert atau kita rubah menjadi suasana basah. S2- bilangan oksidasinya adalah -2 dari muatannya ini. I2 bilangan oksidasinya adalah 0, unsur bebas. SO42- bilangan oksidasi dari S adalah +6. Dari mana diperoleh? Kita lihat di sini. SO42- itu disusun oleh S dan 4O ya. Dengan jumlah bilangan oksidasinya nanti adalah -2 karena muatannya adalah -2. Oksigen bilangan oksidasinya adalah -2 sehingga kita masukkan S dikurangi 8 adalah -2, pindah ruas sehingga diketahui hasilnya adalah S adalah +6. I- muatannya adalah -1, bilangan oksidasinya -1. S2- berpasangan dengan SO42-. Bilangan oksidasi dari -2 menjadi +6 ada kenaikan, maka ini adalah reaksi oksidasi. Sedangkan pada I2 menjadi I-, bilangan oksidasinya turun, maka kita kategorikan reaksinya adalah reaksi reduksi. Kita tuliskan terpisah reduksi dan oksidasinya. Nah, kemudian kita setarakan masing-masing setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Yang pertama kita setarakan atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi reduksi, I ada 2 di sebelah kiri, di kanan masih 1. Maka di sini perlu dikasih koefisien 2 supaya jumlah I-nya sama. Kemudian untuk reaksi oksidasi, di kiri jumlah S-nya ada 1, di kanan juga 1, maka tidak perlu ada penambahan koefisien.
Berikutnya kita samakan jumlah oksigen dengan menambah H2O pada ruas yang kurang O. Kita lihat yang pertama di reaksi reduksi. Tidak ada O yang terlibat di sini sehingga tidak perlu ditambah H2O. Sedangkan pada reaksi oksidasi ada O yang terlibat. Di ruas kanan ada 4O. Di kiri maka juga diperlukan 4O. Nah, ditambahkan H2O. H2O itu memberikan 1 oksigen saja tiap molekulnya, maka diperlukan 4 molekul H2O supaya jumlah O-nya ada 4 sama kiri dan kanan. Akibat dari ditambah H2O ya, maka ada penambahan H di ruas kiri sebanyak berapa? 8. 4 kali 2 ada 8. Di kanan ternyata belum ada H, maka kita perlu samakan. Dengan suasana asam maka ditambahkan H+, ion H+. Sebanyak berapa? Sebanyak 8 H+. Langkah berikutnya kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita lihat dulu pada reaksi reduksi di sini ya. Total muatan di kiri 0 karena netral. Di kanan I- itu -1, jumlahnya ada 2, berarti totalnya ada -2. Ingat, elektron itu muatannya adalah -1, sehingga penambahan elektron akan menurunkan muatan. Menambahkan elektron yang tepat di sini kita tambahkan di ruas kiri karena 0 lebih besar dari -2. Dengan ditambah 2 elektron maka nanti muatannya akan sama-sama -2 di kiri dan di kanan. Demikian juga untuk reaksi oksidasinya. Kita lihat dulu S2- berarti muatannya adalah -2. H2O netral 0, maka total muatan di kiri adalah -2. Sedangkan di ruas kanan SO42- muatannya adalah -2. H+ muatannya -1 ada 8, berarti totalnya +8. -2 + 8 totalnya +6. Dengan ini maka kita menambahkan elektron di ruas yang lebih tinggi muatannya, yaitu di +6. Ada selisih 8 ya, dari -2 ke +8. Dengan ditambah 8 elektron maka muatan di kiri -2, di kanan juga -2. Langkah berikutnya kita samakan elektron yang terlibat pada reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kita bisa kalikan silang. Di sini ada 2 elektron, ada 8 elektron, kita bisa kalikan silang, yang reduksi kita kali 8, yang bawah kita kali 2. Tapi bisa disederhanakan, 8 dan 2 itu disederhanakan dengan 4 banding dengan 1, sehingga yang atas dikalikan 4, yang bawah kali 1. Hasil perkaliannya kita masukkan sebagai koefisien, sehingga dari 1I2 dikalikan 4 menjadi 4I2. 2 elektron kali 4 menjadi 8 elektron, 2I- dikalikan 4 menjadi 8I-. Untuk reaksi oksidasinya dikalikan 1 berarti tetap ya. Di sini 1 tetap 1, 4 tetap 4 gitu ya. 1 di sini juga tetap 1, 8H+ dan 8 elektron. Nah, elektronnya sudah sama sehingga kita bisa coret elektronnya di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini. Kemudian reaksinya kita gabungkan. Kiri di kiri, digabungkan di kiri, di kanan digabungkan dengan yang di kanan. Nah, karena suasana yang diminta adalah suasana basah, maka kita tambahkan ion OH- pada ruas kiri dan ruas kanan sebanyak ion H+ yang ada. Ion H+-nya ada 8 ya. Ion H+-nya ada 8, maka kita tambahkan 8 di sini ya. Ini ada 8 H+, maka kita tambahkan 8 OH- di kiri dan di kanan. Gabungan dari H+ dan OH- ini adalah H2O. Nah, kita perhatikan di sini menjadi H2O di sini. Sedangkan di kiri tetap 8 OH-. Kemudian kita kurangi atau coret jumlah molekul H2O yang
sama di ruas kiri dan ruas kanan ya, sehingga nanti hanya tersisa di satu ruas saja. Kita perhatikan di sini ada 4H2O hilang ya. Nah, di sini ada 8H2O hilang 4, maka tersisalah 4H2O di ruas kanan. Nah, ini hasilnya. Nih. Jangan di ruas kiri hilang. Hasil akhirnya adalah S2- plus 4I2 plus 8OH- menjadi SO42-, 8I- dan 4H2O. Dari soal yang ditanyakan di atas tadi, urutan penulisan di kiri dan di kanan tidak masalah, dibolak-balik. Selama di kiri tetap di kiri, di kanan tetap di kanan. Di sini saya balik dari yang sudah diketahui hasilnya di sini ya, karena menyesuaikan dengan soal saja. Nah, ketika dicek, total muatannya akan sama. Di kiri min 2 dengan total min 8, ada min 10, di kanan min 2 dan min 8 juga 10. Jumlah S-nya 1, kiri dan kanan sama. Jumlah I ada 4 kali 2, 8, di sini ada 8. O-nya ada 8 di kiri, di kanan ada 4, ditambah 4 sama. Kemudian jumlah H di kiri ada 8, di kanan juga 8. Sudah setara. Oke, kimia itu bisa karena biasa, semakin banyak mencoba maka akan semakin lancar menyetarakan reaksi redoks. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.